ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita bersama kajian tasawuf kitab Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa sholihin wa jami'il masyayikhina fid din. Urusan Abu Yasid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, urusan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian yang lalu, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan betapa pentingnya ilmu sebelum beramal. Jadi kita harus mendahulukan ilmu daripada amal. Amal tanpa ilmu tidak sah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya dulu, baru beramal. Sedikit amalan dengan ilmu itu jauh lebih bagus daripada banyak beramal tapi tanpa ilmu. Karena banyaknya amal tanpa ilmu sama aja belum beramal. Banyaknya sholat tanpa ilmu tentang sholat, ternyata sholatnya itu tidak sah. Qurannya tidak betul, sama aja belum sholat. Satu rakaat pun tidak sah, satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fikihnya itu juga kita harus pelajari betul, ya, secara syariatnya. Kemudian nanti setelah itu baru meningkat lagi dengan hati, ya. Apa hal-hal apa yang harus diperhatikan di dalam hati. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain, walalaka an taqula qad waradal khairu an sahibis syar'i salawatullahi alaihi wa salamuhu anhu qala tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Famal ilmu alladhi talabahu fardun lazimun. Famal haddul ladzi la budda lil abdi min tahsilihi fi amr ibadah. Jadi telah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi setiap orang muslim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fardu bagi setiap
orang muslim. Jelas sekali sabda Rasulullah SAW. Cuma kadang-kadang orang muslim ini apakah tak tahu, apakah tak sadar, apakah malas, tak ada himmah, menganggap orang Islam ini yang fardu itu sholat, puasa, zakat, itu aja yang fardu. Lupa kalau menuntut ilmu itu juga hukumnya fardu. Fardu nuntut ilmu, macam mana tak fardu? Ada orang yang puasa, sukanya puasa, tapi dia tak mau nuntut ilmu. Dia tak tahu ilmunya puasa. Macam mana puasanya mau diterima sama Allah? Macam mana diterima sama Allah? Menurut ilmu itu fardu hukumnya. Terus kata Imam Ghazali, terus ilmu yang fardu bagi setiap orang muslim. Apapun pekerjaan Anda seorang pegawai, seorang yang bekerja di pemerintahan, pejabat, atau mungkin kepala negara sekali, petani, pedagang, buruh, semuanya wajib belajar agama, ilmu agama. Namanya fardu, kalau tidak kan dosa. Kalau tidak kan dosa. Jadi ada hal yang sifatnya wajib dia ketahui, tapi dia tidak ketahui. Sekarang ilmu ini kan banyak nih. Banyak ilmu, luar biasa, luasnya ilmu tuh, luar biasa ilmu tuh. Kalau kita belajar ilmu ini, habis umur kita, ilmu masih banyak yang belum kita dapatkan. Orang nak belajar ilmu tafsir, mulai yang kecil, tafsir Jalalain, sampai tafsir At-Tabari, tafsir Ayatul Akam, Safatu tafsir agak kecil, sampai ada tafsir Munir dan lain-lain sebagainya. Itu kalau dipelajari habis umur tuh, tak habis tafsir tuh. Hadis, Masya Allah. Mulai dari matanya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan lain sebagainya, Asam Mustadrak dan lain sebagainya, sampai sarahnya Aunul Ma'bud punya Imam, sarahnya Imam Abu Daud, Tuhfatul Awazi, sarah Imam Tirmidzi, sampai sarahnya Sahih Muslim punya Imam Nawawi, sampai Fathul Bari punya sarahnya Imam Sahih Bukhari. Ya. Itu kalau kita belajar kitab hadis tuh segini-segini kitabnya tuh, sarah-sarah tuh, habis umur kitabnya, umur kita dah habis, kitabnya belum khatam. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu wajib tuh berarti mana yang wajib? Jadi begini, jadi ada standar ilmu yang wajib bagi setiap orang muslim, harus tahu, wajib tahu dia. Nah, kalau untuk semua jadi mufasir semua ya tak mungkin lah. Semua jadi hadis semua ya nggak mungkin. Nah, tapi ada dasar-dasar ilmu di dalam beragama yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Tidak boleh tidak. Jadi apa batasannya itu? Fa'lam anal ulum allati talabuha fardun fil jumlati salasatun. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang menuntutnya itu hukumnya fardu, itu ada 3. Jadi ilmu yang menuntut ilmunya itu hukumnya fardu itu ada 3. Apa saja 3 tuh? Ini maksudnya 3 ini setiap orang muslim mukmin wajib tahu nih, wajib belajar ini. Kita tengoklah sekarang, orang dia muslim, mukmin, tapi tak ada belajar. Kerja sampai mati. Nah, berarti Anda meninggalkan satu kefarduannya, itu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini dianggap semacam tidak seperti sholat gitu loh. Padahal sholat itu tak sah tanpa ilmu. Orang Islam tahu semua sholat itu fardu sholat. Puasa Ramadan fardu. Tetapi orang tidak paham atau tidak tahu atau gimana bahwa menuntut ilmu itu juga hukumnya fardu. Justru menuntut ilmu ini keterkaitannya dengan seluruh ibadah. Dengan seluruh ibadah. Kalau sholat terkaitannya dengan puasa, enggak, masing-masing. Sholat ibadah tersendiri, puasa ibadah tersendiri, haji ibadah tersendiri, zakat ibadah tersendiri. Orang puasa rajin tak bayar zakat, ini masing-masing, dia tak bayar zakatnya dosa. Nah, tapi masing-masing. Tapi kalau menuntut ilmu, orang tak menuntut ilmu bodoh,
Ya semua ibadahnya nggak ada yang sah. Nggak tahu ilmunya puasa, ilmunya haji, ilmunya zakat, nggak tahu. Ya nggak sah semuanya. Jadi ilmu ini sebagai markasnya. Fardu, sifat yang sifatnya fardu yang menjadi pusatnya ini. Jadi ada 3 ilmu yang hukumnya fardu bagi setiap orang muslim untuk menuntutnya. Pertama, ilmu tauhid. Nomor pertama sekali ilmu tauhid. Kenapa orang sesat ikut aliran ini, aliran itu, bahkan sampai musyrik, bahkan sampai murtad? Ngapa? Dia tidak belajar ilmu tauhid. Nggak belajar ilmu tauhid. Akhirnya syirik dan lain sebagainya. Dianggap dia macam dah cukup lah. Tahu Islam ya sudah gini sudah. Nggak ada dia belajar ilmu tauhid. Lemah. Hanya ilmu tauhidnya lemah. Mudah sesat. Terombang-ambing. Ikut aliran sesat mudah, nggak belajar ilmu tauhid. Nah, yang kedua ilmu sirri ani bima yatalaqa bil qalbi wa masyaih wa ilmu syar'i. Yang kedua yaitu ilmu hati. Yang kedua yaitu ilmu hati. Ilmu hati ini apa? Yang urusannya dengan hati. Ujub, riya, takabur, ini kan perkara-perkara yang sifatnya penyakit tapi sifatnya hati. Ini harus dibersihkan. Kalau orang tidak belajar, dia anggap ini hal yang biasa. Hanya sampai mati dibawa dia. Nah, ini wajib orang belajar. Wajib ilmu hati, wajib belajar. Ilmu tauhid, ilmu hati, dan yang ketiga ilmu syariah, dan yaitu ilmu syariah. Apa ilmu syariah? Fikih. Macam mana sholat rukunnya, ya sunnahnya apa, ya, puasa juga begitu, sampai ibadah-ibadah yang lain. Itu harus belajar. Nah, harus belajar. Sekarang ini orang nih, Masya Allah, sangat banyak sekali menganggap remeh ilmu, merasa sudah tahu semua. Tapi kalau udah belajar, ya banyak yang tidak tahu. 3 ilmu ini yang wajib. Tauhid, ilmu hati, dan ilmu syariah. Wa amma haddu ma yuhibbu min kulli wahidin minha. Sedangkan batasan orang belajar ilmu tauhid ini sampai di mana? Apakah sampai perbedaan pendapat aliran-aliran ini? Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana, Mu'tazilah macam mana, Khawarij macam mana, Ahlussunnah wal Jamaah mendetailnya macam mana, imamnya siapa, alirannya gimana? Apa harus ada sampai di sana mendetailnya? Sampai di mana? Nah, itu ada batasnya sampai di mana? Terus ilmu hati sampai di mana? Ilmu syariah itu fikihnya sampai di mana? Apa dia harus tahu sampai ikhtilaful mazhab, mazhab Imam Syafi'i bilang begini, Imam Hanafi begini, Imam Maliki begini, Imam Ahmad bin Hambal begini. Apa dia harus tahu semuanya? Nah, kalau begini ceritanya, kalau nggak ada batasannya nanti bingung. Jadi ada batasan minimal yang setiap orang pasti harus tahu. Nah, batasannya apa? Falladhi yata'ayyanu farduha min ilmi tauhid miqdaru ma ta'rifu bihi usuluddin wa huwa anna laka ilahan aliman qadiran hayyan muridan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarika lahu mutasifan bi sifatil kamal mutanazzihan min dalalatil hadas munfaridan bil kidam an kulli muhdas wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu as-sadiqu fi ma ja'a bihi anillahi subhanahu wa ta'ala wa fima warada an lisanihi min umuril akhirah. Sekarang batasan belajar ilmu tauhid ini sampai di mana? Batasannya 1. Orang muslim ini, hamba ini, orang mukmin ini, dia meyakini bahwa dia punya Tuhan, yaitu Allah, aliman yang maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maha berbicara, maha mendengar, maha melihat. 1, tidak bersekutu. Harus belajar lah. Kalau orang tak belajar nanti Tuhannya banyak, dianggap betul. Terus mutasifan bisifatil kamal, dan Tuhan itu yaitu Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ya Tuhan kalau sifatnya nggak sempurna ya lucu lah. Nah, Tuhan itu harus sempurna, ilmunya harus sempurna,
Maha melihatnya harus sempurna. Sekarang kalau maha melihatnya Allah nggak sempurna, ada orang sembunyi di dalam drum, Allah tak nampak, Allah tak tahu, kan susah. Orang sembunyi di dalam gua, batunya setebal apa, ini ketika sifat ilmunya Allah itu atau sifat melihatnya Allah itu tidak sempurna, kamal tanpa batas. Kok tidak mempunyai sifat yang seperti itu, seorang Tuhan ya itu akan menjadi cacat. Nanti ada hambanya nak bikin kemaksiatan di dalam gua, tak nampak Tuhannya. Nah, jadi Allah itu punya sifat kesempurnaan sifatnya, melihatnya, mendengarnya, dan sampai Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu tidak terbatas, tahu apa yang ada di hati hamba-hambanya manusia, enggak ada yang terbatas. Mulai dari gerakan kaki semut ya sampai perputaran benda-benda langit, ini Allah semuanya tahu. Mutasifan bisifatil kamal, maksudnya sifatnya Allah itu sempurna. Sekarang orang manusia, ini Masya Allah, anak ini pintar tapi tidak sempurna. Berarti apa? Manusia itu punya, ini ahli, ini profesor nih. Iya, kau ahli profesor, tapi ilmumu tidak sempurna. Banyak hal yang masih kau belum ketahui. Kau hanya khusus profesor masalah umpamanya teknik saja. Kau masalah kesehatan tak tahu ya. Nah itu. Tapi kalau Allah tidak ada batas, sempurna. Namanya Tuhan ya harus gitu. Mutanazihan andalaladil hadas, dan Allah maha suci dari sifat baru. Sifat barunya apa ya? Seperti makhluk lah. Kita dulu tak ada. Terus ibu kita melahirkan kita baru. Pokok rumput-rumput itu dulu tak ada. Tahu-tahu ada tumbuh rumput, tumbuh lalang. Itu sifat hadas. Allah tidak punya sifat hadas. Allah itu semula jadi memang ada. Kalau ada Allah kok punya sifat hadas, berarti ada yang lebih dulu dari Allah, batal. Sifat Tuhannya batal. Macam mana kok ada Tuhan, ada setelah adanya sesuatu? Ya lucu lah. Terus sesuatu itu tak mungkin Tuhan yang menciptakan. Karena Tuhan ada setelahnya. Nah, makanya Tuhan itu, Allah itu tidak mempunyai sifat hadas, yaitu sifat baru. Tidak. Semula jadi ada. Kapan adanya Allah? Semula jadi. Tidak bisa ditanya mulai kapan Allah ada. Tidak bisa. Tidak sampai di akal. Ya tentu akal kita ini terbatas. Kita ini manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akal kita ini terbatas. Ini otak ini pun dibatas. Ada batasannya. Kemampuan kita juga untuk berpikir itu terbatas. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak masuk akal, ya itu bukan berarti pasti tidak ada. Nah, tapi kadang memang akal kita yang terbatas. Aneh betul, iya secara akal. Tetapi itu memang betul-betul ada pada Allah Subhanahu wa taala. Munfaridan bil kidami an kulli muhdatsin. Allah itu punya sifat kidam terdahulu. Sendiri, nggak ada saingannya. Tidak ada yang kidam selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada awalnya, pasti. Selain Allah Subhanahu wa taala, mau langit, bumi, apa itu semuanya ada awalnya semuanya. Apalagi manusia udah nampak. Manusia ini sudah jelas ada awalnya. Karena bumi ini dulu ya, tidak ada penghuni. Tahu-tahu ada penghuni. Oh, berarti kan ada yang menciptakan. Jadi kalau kita pikir nih, kita punya bapak, punya kakek, punya kakek, terus ini secara akal pasti ada mentoknya nih. Mentoknya siapa? Nabi Adam, manusia pertama. Kita pikir lagi setelah Nabi Adam, ya nggak ada siapa-siapa. Nabi Adam orang pertama. Nabi Adam itu Allah memang betul-betul menciptakan Nabi Adam. Kontan, tanpa emak, tanpa bapak, kun fayakun. Bumi dulu tak ada. Kalau menurut pelajaran fisika apa gitu, ilmu apa namanya ini, antariksa lah, ilmu ini itu dulu ini panas. Bumi ini mutar, asalnya dari pecahan matahari atau apa benda-benda angkasa, berputar, akhirnya kering. Akhirnya jadi tanah kosong, tidak ada siapa-siapa. Kemudian Allah di situ menciptakan
makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, mulai dari hewan-hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ada mulanya, semuanya ada mulanya, kecuali Allah sendiri tidak ada mulanya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kenapa harus begini? Kita tak aneh, kita macam dah biasa. Tetapi kenapa sih anna Muhammadan abduhu wa rasuluh harus begitu? Karena supaya orang tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad ini adalah anak Tuhan. Maka dijelaskan anna Muhammadan abduhu. Nabi Muhammad itu hamba, jangan salah loh. Umat Islam tidak boleh salah. Kaum muslimin tidak boleh salah. Bahwa di sini ditegaskan anna Muhammad. Maka itu perlu disebutkan anna Muhammadan abduhu. Nabi Muhammad itu hamba loh. Hamba Allah. Cuma dia wa rasuluh. Jadi utusan Allah. Supaya apa ditegaskan? Supaya tidak ada yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu anak Tuhan atau keponakannya, nggak tahu. Supaya itu untuk dijadikan suatu pedoman harga mati, tidak boleh ditawar. As-sadiqu fi ma ja'a bihi anillahi subhanahu wa ta'ala, yang selalu berkata benar terhadap apa yang dibawa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah bohong Rasulullah. Karena Rasulullah ini membawa wahyu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah itu pasti benar dan tidak pernah berbohong. Kalau ada bohongnya repot. Kalau Nabi kok ada bohongnya repot. Waduh, ini syariat Islam ini macam mana? Ini ada bohongnya, ada yang betul, ada yang tidak. Ya kacau lah. Jadi kita harus punya keyakinan apa yang Nabi sampaikan itu pasti betul semuanya. Nggak ada bohongnya. Wa fima warada ala lisani min umuril akhirah. Dan apapun yang keluar dari lisannya, dari perkara-perkara akhirat itu pasti benar. Surga, neraka, siksa kubur, mizan, siratal mustaqim, dan lain sebagainya, itu semuanya kita di alam dunia belum ada yang tahu, ya. Tetapi Rasulullah menyampaikan, ya kita harus yakin, harus percaya. Sumal masailu fi sa'iri sunnati tajibu ma'rifatuha wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wa la atharun wa takuna ma'allahi subhanahu wa ta'ala a'zamu khatar. Ala a'zami khatar. Wa jami' adillatit tauhid mawjudatun. Wa jami' adillatit tauhid mawjudun asluha fi kitabillahi ta'ala. Kemudian juga harus tahu tentang masalah-masalah syariah sunnah, ya, yang wajib diketahui. Jadi apa-apa yang sunnah itu wajib tahu, yang dilakukan oleh Rasulullah apa. Dan jangan sampai membuat hal-hal yang bid'ah. Nah, maksudnya ini ngada-ngada saja, bikin ngada-ngada. Kita harus tahu juga, harus belajar juga. Nah, sunnah Nabi dulu, Nabi gimana yang dilakukan Nabi gimana, itu harus belajar, harus tahu, supaya kita tidak menjadi orang yang ngarang-ngarang sendiri di dalam beragama. Dulu memang dari dulu sudah gini, dari dulu saya gini, ngikut atuk-atuknya, padahal itu tidak berdasar, tidak bisa. Wa jami' adillatit tauhid mawjudun asluha fi kitabillahi ta'ala wa qad dzakaraha suyukhuna radhiyallahu anhum fi kutubihim allati sannafuha fi usulid diyanat. Sedangkan dalil-dalil tauhid itu semuanya ada, ya, pokok-pokoknya itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Dan itu sudah disebutkan oleh guru-guru kita semuanya di dalam kitab-kitabnya yang membahas tentang usulid diyanat, yaitu pokok-pokok agama. Sudah ada, kalau untuk dalil-dalilnya itu sudah ada mendetailnya, ini dalilnya ini Al-Quran surat ini, ayat ini. Lalu di sini sudah tidak didetailkan lagi, nanti kitabnya tebal, larinya ke sana. Nah. Walal jumlati kullu ma la ta'manul halaka ma'a jahlihi fa talabu ilmi fardun la yasughu laka tarkuh. Fahadihi wabillahi taufiq. Itu tentang ilmu tauhid. Secara global, segala sesuatu yang orang bisa celaka ketika dia tidak mengetahuinya, ya,
maka menuntutnya itu adalah hukumnya fardu. Apa? Pokoknya segala sesuatu yang kalau dia tak tahu itu dia bisa celaka, itu berarti wajib dia tahu. Wajib dia tahu tentang ilmu tauhid, tentang ketuhanan, tentang kenabian, dia harus tahu, harus belajar. Nah, kalau sampai dia tak tahu itu bisa dia celaka, maka dia wajib untuk belajar. Itu ilmu tauhid. Wa ammal ladzi yata'ayyanu farduhu min ilmi sir fa ma'rifatu mawajibihi mujibihi wa manahihi hatta yahsulu laka ta'zimullah ta'ala wal ikhlas wan niyyah wa salamatul amal wa amatu dzalika ya'ti fi kitabina hadza insyaallah taala. Adapun sesuatu yang berhubungan yang fardu tentang masalah hati, ya, yaitu segala sesuatu fama'rifatu mawajibi wa manahi hatta yahsula laka ta'zimullahi ta'ala. Itu segala sesuatu yang memang wajib dimiliki, dan segala sesuatu yang tidak boleh atau dilarang untuk dimiliki. Maksudnya sifat-sifat di dalam hati, ya, yang harus dimiliki, apa yang wajib dimiliki, ya seperti ikhlas, ridho, itu wajib dimiliki. Kemudian yang dilarang yang seperti sombong, hasad, riya. Sehingga dengan demikian, dengan mengetahui demikian, maka engkau bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas wan niyyah wa salamatul amal, ya. Kemudian juga tentang masalah ikhlas, ini ilmu hati, niat hati, selamatnya amal. Wa amatu dzalika ya'ti fi kitabina hadza insyaallah. Dan semuanya itu nanti pembahasan tentang hati ini itu semuanya akan ada di kitab kita ini insyaallah. Imam Al-Ghazali. Jadi pembahasan kitab ini Minhajul Abidin, inilah nanti fokusnya ke dalam urusan hati. Tadi kan kita tauhid sudah ada babnya, sudah ada kitabnya. Ini hati, nanti ini yang kita fokuskan di sini. Wa ma yata'anu fi ilmi syariah fa kullu ma ta'ayyana 'alaika fardu fi'lihi wajaba 'alaika ma'rifatuhu li tu'addih ka tahara was shalah was siyam wa amal hajj wal jihad waz zakatu in ta'ayyana 'alaika wajaba 'alaika ilmuhu li tu'addihi wa illa falah. Sedangkan untuk ilmu syariat, apa yang wajib dipelajari? Ya semua yang wajib bagimu. Contoh, tentang toharoh, kau wajib bersih, kau harus belajar tentang ilmunya. Sholat, engkau wajib sholat, engkau harus belajar tentang ilmunya. Puasa juga begitu. Adapun haji, jihad, dan zakat, itu engkau wajib kalau pas itu wajib bagimu. Contoh, orang wajib belajar ilmu haji kalau dia seorang yang mampu, ya, kemudian dia sehat, dan dia sudah balik, dia berakal, termasuk orang yang sudah wajib menunaikan ibadah haji, itu wajib belajar ilmu haji. Ini nak pergi haji tak nak belajar, pergi aja sana. Orang muter Ka'bah muter, lari-lari, tak pakai ilmu. Wajib belajar. Jihad juga harus begitu. Ketika panggilan jihad datang harus belajar ilmu jihad macam mana. Jangan tak belajar ilmu jihad, tahu lari dari medan perang, dosa besar. Takut pula dia, oh lari kita balik, yuk balik. Dosa tak boleh. Ada aturan mainnya, jihad fisabilillah itu. Kemudian zakat, bayar zakat. Kalau pas kewajiban jadi orang kaya, belajar ilmu zakat. Kalau udah miskin, melarat, papagedana, belum wajib belajar ilmu zakat dia. Kau nak belajar zakat kapan? Kau nak zakat? Makan aja susah. Tak wajib baginya belajar ilmu zakat. Maksudnya itu semuanya ketika dia sudah terkena kewajiban, baru dia wajib. Kalau sholat kan semua, mau orang miskin, mau orang kaya, itu semuanya wajib sholat. Makanya dia wajib belajar semuanya. Seperti puasa dan sebagainya, dan haji, ibadah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya tidak berhubungan dengan satu banyak kemampuan atau satu berhubungan dengan satu keadaan, sehingga itu diwajibkan kepada seorang muslim atau mukmin. Wa amal hajju fahadha haddu ma yalzamul abda tahsiluhu minal ilmi la mahalata wa yatayanu farduhu biaisu la budda laka min dzalik. Dan inilah batasan yang wajib bagi seorang hamba untuk
belajar tentang ilmunya, ya, harus, tidak boleh tidak. Jadi hukumnya menjadi fardu, ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Fa in qulta fahal yuftaradu alayya an ata'allama min ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'al milal kufri wa alzamuhum wa ulzimum hujjatal Islam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi intinya itu hal-hal yang harus kita belajar. Jadi kita hidup jadi orang Islam ini semuanya harus belajar tauhid, semuanya harus belajar fikih, dan semuanya harus belajar ilmu hati. Wajib itu, tidak boleh tidak. Jadi ada orang yang sekedar kadang-kadang ya ilmu tauhidnya sekedarnya saja, duduk dengar katanya. Ada yang fikihnya juga gitu, ilmu hatinya juga tidak mau belajar. Pada tiga-tiganya ini tidak boleh ditinggalkan. Beruntunglah, kita bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring kita untuk mempelajari ilmu-ilmu ini semuanya. Itu nikmat yang besar luar biasa, ya. Bagaimana banyak orang yang hidup menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan umurnya begitu saja untuk duniawi, tapi mereka tidak mau mementingkan ilmu. Padahal kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu bergantung kepada ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.